KKN diselenggarakan dengan tujuan utama memberikan pengalaman pengabdian dan pemberdayaan masyarakat kepada mahasiswa. Pengalaman tersebut berupa keterlibatan mahasiswa dalam peran masyarakat yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan mahasiswa KKN. KKN yang dilaksanakan oleh Universitas Diponegoro masih sama dengan KKN yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pelaksanaan KKN saat ini masih dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, sehingga KKN saat ini masih harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan berupa slogan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, selalu menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas sesuai ketetapan pemerintah. Universitas Diponegoro dengan ini menggunakan sistem KKN mandiri yang dilaksanakan secara individu oleh mahasiswa di tempat tinggal masing-masing. Tema dari KKN yang dilaksanakan Universitas Diponegoro adalah pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Penerjunan KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 30 Juni melalui daring, yaitu lewat Zoom dan YouTube. KKN kali ini sangat memprioritaskan kesehatan para peserta KKN lantaran pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Desa Gayam merupakan desa yang terletak di Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Berdasarkan cerita lokal yang beredar, penamaan Desa Gayam sendiri didasarkan adanya pohon gayam yang tumbuh di dekat sendang atau tempat yang dikeramatkan. Pohon gayam merupakan jenis pohon bolong-bolongan yang dapat tumbuh hingga 20-30 meter dengan diameter 4-6 meter. Pohon ini pada umumnya ditanam di pedesaan sebagai peneduh. Pohon ini seringkali tumbuh di dekat perairan sehingga memiliki penyerapan air yang kuat. Maka dari itu pohon gayam bisa dikatakan sebagai tumbuhan penghijauan. Sesuai dengan namanya, pohon tersebut menghasilkan buah gayam. Buah tersebut dapat diibaratkan seperti watak dan perilaku masyarakat Desa Gayam. Buah gayam yang mogul mencirikan masyarakat Desa Gayam yang kaku. Berdasarkan filosofi Jawa, gayam atau gayam dapat diartikan sebagai gayu ayam atau gayu ayam yang bermakna mencari kedamaian. Kata ga berasal dari kata gayuh yang artinya mencari, sedangkan potongan subkata terakhir niam menyimpulkan rasa ayam yang berarti tentram atau tenang. Hal ini sesuai dengan fakta dari pohon itu sendiri yang memberikan ketenangan. Oleh karena itu, desa tersebut dinamakan Desa Gayam. Desa Gayam terbentuk sejak masa kolonisasi Belanda. Kondisi awal Desa Gayam pada masa itu masih tergolong pedalaman dikelilingi hutan jati. Gayam Dukuhan merupakan tempat awal terbentuknya Desa Gayam, kemudian mengalami perpindahan setelah pergantian jabatan kepala desa. Perpindahan posisi penjabat didasarkan pada tempat tinggal kepala desa, seperti Kidung menjabat kepala desa Gayam bertempat di Gayam Dukuhan, kemudian Kidunung menjabat kepala desa dengan pusat di Kesambi. Setelah Ki Sablah menjabat kepala desa Gayam berpusat di Gayam. Akan tetapi setelah Ki Sablah menjabat tidak terjadi perpindahan lagi hingga saat ini. Adapun terdapat beberapa kepala desa yang sudah menjabat sebagai kepala desa Gayam, antara lain yang pertama Kidung, yang kedua Nyinggawiyah, yang ketiga Kidunung, yang keempat Ki Sablah, yang kelima Rajiman Sumodiwiryo, yang keenam Raji Parto Dikromo, yang ketujuh Rusdi, yang kedelapan Kiswanto, yang kesembilan Agung Dimantoro yang masih menjabat hingga saat ini. Masa jabatan kepala desa Gayam pada masa kolonisasi Belanda masih belum diatur dan cenderung seumur hidup. Kemudian pada masa kolonialisasi Jepang, diatur masa jabatan kepala desa adalah 4 tahun. Tapi hal tersebut tidak berlangsung lama setelah Indonesia mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah mengalami kemerdekaan, masa jabatan dari kepala desa adalah sebanyak 2 kali periode jabatan dan diubah menjadi 3 kali periode jabatan. Pada awalnya, Desa Gayam tergabung ke dalam Kecamatan Cepon, kemudian mengalami perubahan pada tahun 1992 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang pembentukan 10 kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat 2, yaitu Pati, Blora, Temanggung, Purbalingga, Grobogan, Brebes, Wonogiri, dan Cilacap dalam wilayah provinsi daerah tingkat 1 Jawa Tengah. Sehingga untuk wilayah Kabupaten Blora terjadi pembentukan wilayah kecamatan baru. Salah satunya adalah wilayah Kecamatan Bogorjo. Kecamatan Bogorjo sendiri memiliki wilayah sebagai berikut: Desa Jurangjero, Desa Sarirejo, Desa Karanganyar,
Desa Ngelengkir, Desa Gandu, Desa Sendangrejo, kemudian Desa Gayam, Desa Gembol, Desa Temporejo, Desa Wogorejo, Desa Perantaan, Desa Jeruk, Desa Gombang, dan Desa Karang. Oleh karena itu, sampai saat ini Desa Gayam tergabung dalam Kecamatan Wogorejo. Desa Gayam memiliki berbagai fasilitas umum, antara lain kantor desa, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, masjid, puskesmas pembantu, pos kamling keamanan, dan lain-lain. Desa Gayam memiliki berbagai macam potensi yang dapat dikembangkan, seperti potensi pertanian. Kondisi geografis Desa Gayam yang terletak di dataran rendah memberikan nilai gunaan tersendiri dalam mengembangkan bidang pertanian. Komoditas yang dapat dihasilkan adalah padi, jagung, palawija, dan lain-lain. Potensi lain yang dapat dikembangkan selain pertanian adalah potensi pariwisata alam. Salah satunya yaitu Kedunglondo, merupakan wisata unggulan yang dapat dikembangkan dan dilestarikan agar terjaga keasriannya. Peristiwa menyebarnya COVID-19 merupakan peristiwa yang amat berbahaya di dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan yang dihasilkan selama batuk, bersin, bahkan juga bernapas, sehingga penyebarannya tergolong dalam penyebaran yang cepat. Di Indonesia sendiri, penyebaran COVID-19 merupakan penyebaran yang sangat cepat. Di Kabupaten Blora, kasus COVID-19 mencapai 12.060 jiwa, sehingga diharapkan menjadi perhatian seluruh warga masyarakat supaya tidak mengabaikan protokol kesehatan dan untuk memutus rantai persebaran COVID-19. Keadaan tersebut membuat kegiatan masyarakat Kabupaten Blora menjadi terhambat dalam segala aspek, contohnya pada bidang pendidikan. Dengan pandemi COVID-19 membuat pendidikan menjadi terhambat dan kurang efektif. Namun masyarakat Kabupaten Blora tetap berusaha agar sendi-sendi kehidupan di Kabupaten Blora tetap berjalan. Tidak hanya peran dari masyarakat dan pemerintah, namun peran dari mahasiswa juga diperlukan melalui kuliah kerja nyata yang nantinya diharapkan dapat membantu masyarakat. Sesuai dengan tema KKN, yaitu pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada pembangunan berkelanjutan. Kegiatan KKN ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan masyarakat di tengah pandemi, khususnya untuk Desa Gayam pada pendidikan. Tema dari KKN yang dilaksanakan Universitas Diponegoro adalah KKN Pulang Kampung dengan rencana program kerja yang berkaitan dengan pencegahan virus COVID-19 dan pencapaian tujuannya ditetapkan oleh PBB dalam perwujudan Sustainable Development Goals atau SDGs. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, program-program yang akan dilaksanakan di Desa Gayam Kecamatan Wogorejo Kabupaten Blora adalah program pengajaran dan juga penulisan. Program yang telah terlaksana adalah pembantuan dalam pengajaran baca Al-Quran di Musola Al-Amin Desa Gayam. Program ini memiliki relevansi dengan tujuan SDGs, yaitu pendidikan. Ikut serta dalam membantu pengajaran mengaji dapat membantu anak-anak belajar dalam membaca Al-Quran. Kemudian pada sela-sela kegiatan akan diberikan sedikit materi pendidikan, yaitu khususnya sejarah, misalnya sejarah kemudian Islam, sejarah pandemi, sejarah Indonesia, serta dilakukan himbauan melakukan protokol kesehatan dan juga bahaya pandemi COVID-19. Program ini juga bertujuan untuk melengkapi media pengajaran yang masih belum ada seperti papan tulis, video, penghapus, dan lain-lain. Pelaksanaan dilaksanakan selama 5 hari dalam seminggu dengan 1 hari belajar tajwid dan juga materi sejarah. Selain itu, pada hari-hari biasa juga dilakukan himbauan pentingnya memakai masker dan juga melaksanakan protokol 5M. Untuk saat ini sudah berjalan dengan baik dengan rata-rata murid berjumlah 3 anak. Hal ini berbeda dengan pada pelaksanaan survei yang masih berjumlah 5-7 anak. Sasaran dari program ini adalah anak-anak SD, MI, dan SMP atau MTS. Program lain yang telah terlaksana adalah pembantuan dalam pengisian web resmi Desa Gayam pada bagian sejarah desa yang masih kosong.
Program ini dapat membantu pengisian website tersebut. Hal ini juga menjadi sarana kebudayaan sejarah sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Ngayam dalam mengetahui sejarah desanya sendiri. Pentingnya sejarah bagi desa sangat membantu dalam mengetahui asal-usul desa tersebut, bagaimana desa tersebut terbentuk, dan lain-lain, sehingga dapat memperjelas jati diri desa tersebut. Untuk bagian penutup kali ini saya ucapkan terima kasih banyak atas pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan KKN. Mohon maaf bila ada kesalahan baik kata atau perbuatan baik disengaja maupun tidak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.